Kami sudah mencoba bermacam-macam komposter itu, dan berdasarkan pengalaman kami, komposter yang paling baik adalah komposter yang mempunyai proses. Kita akan membahas tentang komposter. Saya Nara, silakan teman-teman follow supaya bisa terus mendapatkan informasi tentang pengelolaan sampah. Kenapa? Dalam setiap video saya selalu menekankan penggunaan komposter. Pertama, karena komposter itu merupakan bagian yang paling penting di dalam sistem desentralisasi pengelolaan sampah. Dengan komposter, masyarakat bisa menahan sampah organik untuk tidak dibuang setiap hari. Masyarakat bisa menahan sampah organik dengan komposter di rumahnya masing-masing, itu bisa sampai 1 bulan atau ya minimal 10-15 hari lah. Nah, selanjutnya, sampah organik yang sudah melalui proses composting tadi, itu bisa dipakai sendiri untuk media tanam atau untuk kompos organik di tanaman, di rumahnya, atau di kebunnya. Kalau mau dijual, hasil composting dari komposter itu harus diolah lanjutan di instalasi pengolahan sampah organik. Sebagaimana teman-teman ketahui, komposter itu kan ada banyak ya. Jadi ada komposter yang dibuat orang-orang itu, ada komposter yang dibuat tanpa proses pematusan. Itu biasanya komposternya ukurannya 120 liter, itu langsung ada lubang di bawah. Lalu kemudian ada komposter juga yang dibuat dengan pipa ke atas, ada cerobongnya gitu. Itu maksudnya untuk membuang bau sampah supaya tidak menyebar ke sekitarnya. Ada pula komposter bag yang dibuat dari terpal, yang menurut pengalaman kami itu cocok untuk mengolah sampah organik dari perantingan dan potong-potong pohon atau rumput di kebun. Kami sudah mencoba bermacam-macam komposter itu, dan berdasarkan pengalaman kami, komposter yang paling baik adalah komposter yang mempunyai proses pematusan, di mana strukturnya itu sangat baik untuk mengkomposting sampah rumah tangga, yang pematusannya itu menyaring cairan yang dihasilkan dari sampah organik rumah tangga supaya terpisah dari sampah padatnya. Nah, kemudian untuk menyempurnakan proses composting, tentu diperlukan mikroba dekomposer yang benar gitu ya, yang kuat untuk bisa melakukan proses dekomposisi sampah rumah tangga yang sudah dimasak dan sudah bercampur-campur itu. Nah, di samping itu juga diperlukan kompos suplemen untuk bisa melengkapi unsur di dalam proses composting itu sendiri. Ketiga unsur tadi, yaitu komposter yang benar, mikroba dekomposer yang benar juga, lalu kemudian kompos suplemen, itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk bisa menghasilkan kompos yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia nomor 19.7030/2004 tentang kompos organik berbahan baku sampah domestik. Di mana di dalam SNI ini ada standar dan parameter yang harus dimiliki pada kompos yang sudah dibuat. Pengalaman kami di dalam 10 tahun terakhir ini, kami sudah banyak bertemu dengan orang-orang yang memproduksi kompos, tetapi tidak sesuai dengan SNI. Karena memang mereka tidak menjadikan SNI ini sebagai acuan dalam proses membuat kompos. Ya, akhirnya kompos yang dibuat itu kurang begitu baik untuk tanaman dan tidak dapat dikomersilkan karena tidak ada acuannya. Lain kali kita akan membahas yang lain lagi tentang pengelolaan sampah. Salam sehat.